Itu kita sebagai guru dikatakan sebagai penghukum, karena di sini ada beberapa macam yang menyangkut dengan studi kasus. Ya. Ada contoh di sini kasus-kasus yang pernah kami analisis, itu yang di sini guru matematik ya. Pada kasus ini guru matematik dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ini kan pernah kita lakukan. Kemudian Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Viti dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingat mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Esokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan, apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada? Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Nah, itu kan pernah kita lakukan, ya. Setiap kita meminta bantuan pada siswa, siswa sering dia santai aja, ya, santai aja. Itu termasuk ke dalam kasus yang pertama yang pernah kita hadapi. Kita juga pernah menghadapi siswa-siswa seperti itu. Selanjutnya dari tanggapan Ibu Santi tadi, Bu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Karena setiap kelas itu, misalnya seperti kita hari ini, membuat keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas di setiap kelas yang dibuat oleh wali kelas atau guru kita yang mengajar di kelas. Misalnya kita pembelajaran pertama hari ini tentang materi apa? Kita harus buat kesepakatan kelas dulu. Apa kesepakatan kelasnya? Misalnya datang tepat waktu, kemudian membersihkan kelas sebelum pembelajaran. Kan ada yang di saat kita mulai pembelajaran itu, di saat assalamualaikum kan ada berdoa. Kemudian di saat berdoa itu kan ada kita menanyakan apa kabarnya. Kemudian kita cek kebersihannya. Kemudian kita buat kesepakatan kelasnya. Kalau kesepakatan kelas itu misalnya menghormati sesama, menghormati guru, menghargai sesama teman sebaya. Kemudian termasuk datang tepat waktu, itu termasuk keyakinan kelas. Di saat kita awal mulai pembelajaran kita, ya, itulah keyakinan kelas. Sama dengan kesepakatan ke kelas. Selanjutnya dari kasus tadi, ini dalam kasus di atas tadi, langkah restitusi apa saja yang sudah kita jalankan. Yang pertama itu kalau masalah restitusi, yang pertama itu poinnya validasi tindakan yang salah. Kalau tindakan yang salah terbagi lagi, tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh minta maaf. Misalnya kan dia siswa sudah berbuat kesalahan dengan kita, dia minta maaf sama kita. Kemarin ada saya buat video sama Siska ya, itu ada videonya. Kemudian yang selanjutnya, apakah yang bisa kalian lakukan untuk mengamati rasa tidak hormat Ibu Eni? Nah, ini kan Ibu Eni kasusnya. Tapi kalau kita misalnya siswa membuat kesalahan dengan kita, dia minta maaf sama kita, ya. Kemudian kami meminta maaf, itu kan ada gambaran SD
Berarti kalau kita itu anak SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Agus Nirahayu, kelas 2 IPA. Saya sangat senang berdiskusi dengan guru tentang solusi apa yang harus saya lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah, yaitu saya tidak boleh bergadang lagi dan lebih disiplin dalam menghargai waktu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, sehat? Sehat, Bu. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita atau yang masalah yang ingin Ibu ajukan pada kalian hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Setelah kita berdoa, kita menjadi lega karena dengan kuasa Allah kita bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang perlu saya sampaikan pada hari ini adalah tentang keyakinan kelas. Ya, pernah nggak kalian membuat keyakinan kelas? Pernah? Pernah. Apa saja yang pernah kalian buat keyakinan kelas itu sebelum ini? Datang ke sekolah lebih awal. Oh, datang ke sekolah lebih awal. Oke, yang lain? Saling menghargai, kemudian saling menghormati. Datang ke sekolah tepat waktu. Itu artinya kesepakatan kelas. Apabila kalian melanggar kesepakatan kelas, itu ada sanksinya. Ya, itu sanksi bisa diselesaikan melalui apa? Melalui saran dari guru, kemudian akan dibuat suatu pemecahan masalah agar masalah itu terselesaikan. Baiklah, untuk kesepakatan kelas kita pada hari ini, Ibu bagikan kertas ini satu persatu. Kalian tuliskan di situ kesepakatan kelas kalian ya. Masing-masing tuliskan di sini. Silakan kalian tuliskan di
Kesepakatan kelas yang kalian tuliskan di situ tidak boleh dilanggar lagi. Ya, harus kalian lakukan, wajib. Nah, selesai semua nanti baru ditempel ya. Dah? Sudah selesai semua? Nah, sekarang tempelkan di karton. Tempel, jangan di sebelah sana dulu. Nanti kemari terus. Nah, terus nah, terus ada wali kelas. Ya, termasuk misalnya dalam kalian menghubungi teman, misalnya kalian tulis jawaban tulis apa misalnya, itu termasuk bullying. Ya. Jadi nggak boleh ada hal-hal semacam itu dalam kelas. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Kenapa? Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada juga bisa tanya sama kalian. Ya. Ya, balik. Balik. Jadi kalian pernah tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan kelas? Nah, apa? Apa yang pernah kalian lakukan seperti yang kalian tulis sebelum ini, pernah nggak kalian lakukan apa itu? Datang terlambat. Itu sudah jadi apa? Tradisi ya. Tradisi kalian itu datang terlambat. Kenapa datang terlambat? Telah bangun tidur seperti alasan tadi. Telah bangun tidur. Kenapa telah bangun tidur? Karena tidurnya terlambat. Jam 2, jam 3 tidurnya. Makanya di saat siangnya malah tidur. Malah apa? Malah bangun. Karena tidur ya. Malah bangunnya. Di sini siapa yang ada nanti malam? Ada nanti malam. Merah nanti malam. Ya, yang
stopnya, tapi bukalah yang menyangkut dengan materi kalian besok. Misalnya besok apa materinya? Kalau fisika kalian IPA ya, misalnya fisika ada materi besok tentang UO, itu pelajari di malamnya, ya materinya dibaca, kemudian dia itu tentang UO itu seperti apa, praktikumnya seperti apa, itu di internet. Itu yang perlu dicerna dalam kehidupan sehari-hari. Itu pembelajarannya sangat penting, ilmu itu sangat penting demi masa depan kalian masing-masing. Apakah disiplin itu perlu kalian lakukan dari sekarang? Itu penting sekali, perlu sekali. Karena dengan kita melatih dari sekarang, nanti lama-lama nanti kita terbiasa, disiplin itu terbawa sendiri, ya, terbawa sendiri. Misalnya kita di sekolah datang tepat waktu, misalnya kita bekerja nanti, pasti kita datang tepat waktu. Apabila tidak ada halangan yang lainnya, karena terbawa sendiri hal seperti itu. Kebiasaan itu, ya, harus kita biasakan itu yang baik. Ya, yang baik itu harus kita biasakan. Jangan biasakan kebiasaan itu yang pada hal yang tidak baik. Karena itu akan jadi tumbuh pada jiwa kita sendiri. Makanya saat ini kita perlu tanamkan sesuatu itu yang baik, yang berulang-ulang. Kebaikan itu kita lakukan yang berulang-ulang sehingga kita menjadi tertanam dalam jiwa kita itu. Kebaikan itu tertanam sendiri, ya. Apabila kita tidak melakukan dari sekarang, lama-kelamaan jadi dua kita dengan kebaikan. Karena pikiran kita tidak nggak nyambung dengan hal-hal yang baik. Itu juga dengan kebaikan yang kita lakukan dari sekarang. Kita tanamkan dari diri kita sekarang. Di saat kita nanti sudah dewasa, hal yang tidak baik itu kita tidak nyambung. Misalnya orang melakukan sesuatu yang tidak baik, kita nggak nyambung. Kenapa hanya kita nyambung? Karena yang sudah tertanam pada diri kita itu sudah begitu banyak hal yang baik itu. Ya, sudah ada setan, ada jin yang menggoda, itu agak susah sedikit ya. Karena nggak nyambung dengan hal-hal yang tidak baik. Imran, kenapa duduknya seperti ini? Tegak duduknya. Ya, jangan kalian seperti yang saya katakan tadi, jangan biasakan hal yang tidak baik itu, masuk tidur saat belajar, tidur saat ngaji, tidur aja kalian ya. Yang itu. Itulah yang perlu Ibu sampaikan pada hari ini, ya. Jadi kesepakatan sudah selesai. Kamu boleh, ya, kesepakatan sudah buat. Dari kenapa kamu berdiri? Duduk dulu, baru nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis belajar baru bisa keluar jajan dan sebagainya. Ya. Jadi Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat hal-hal yang tidak penting pada HP Android kalian itu, karena di situ kan banyak aplikasi, ya. Kadang-kadang lagi chat sama teman, bukannya belajar. Nah, di sini sudah ada kesepakatan kelas tidak boleh membawa HP. Ini tidak ada. Kemudian memberi salam saat masuk ruangan. Ya, itu oke sekali, ya. Memberi salam di saat masuk ruangan. Itu kalau masuk ruangan memang ada
aturannya seperti itu. Ruangan mana aja, misalnya ke rumah orang seperti itu. Kita memberi salam. Itu kalau memberi salam itu artinya pembuka untuk kita masuk ke ruangan. Maka masuk ke rumah orang, masuk ke ruangan kelas, masuk ke ruangan guru. Pokoknya masuk ke ruangan ataupun jumpa teman-teman itu harus mengucapkan salam. Apa yang arti salam? Assalamualaikum. Apa artinya? Mengucapkan selamat. Kalian kan ngaji di pesantren. Apa arti dari assalamualaikum? Apa arti assalamualaikum? Ajaran. Apa artinya? Nggak tahu artinya apa? Nanti jadi PR ya. Jadi PR di rumah nanti tahu namanya dulu. Nah selanjutnya disiplin. Ini disiplin sudah termasuk ke dalam kata tadi. Ya, sudah termasuk ke dalam disiplin kelas yang tadi, yang di atas tadi. Cuma disiplin ini ada lagi bagiannya. Bagian yang disiplin itu disiplin apa aja lagi? Termasuk seragam sekolah. Seragam sekolah kalau aturannya misalnya hari ini petak-petak kuning, berapa hari? 3 ya? 3 hari, kemudian 3 hari baju putih abu-abu. Itu merupakan aturan. Apabila seragam itu tidak digunakan, termasuk melanggar disiplin sekolah. Nah, selanjutnya menghormati guru. Menghormati guru atau menghormati orang yang lebih tua dari kita. Saya nggak ngerti itu kan lebih tua dari kalian ya. Ya, kalian jangan takutnya ya. Itu kalau ada yang tua dihormati, yang sebaya dihargai, yang kecil dikasihani. Berarti kalau adik-adik itu dikasihani, yang sebaya itu dihargai. Orang yang lebih tua termasuk kakak-kakak kita, ya. Orang tua kita, guru kita, apalagi kalau ulama itu kan, itu lebih penting lagi itu dihormati. Nah, untuk bagian ini kemudian yang selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Itu kebersihan kelas perlu dijaga. Itu di setiap ada piket, jangan lupa membersihkan ke kelasnya masing-masing piket. Kalau piket yang satu apa kerjanya, piket yang kedua apa kerjanya, itu dibagi tugasnya. Biar kalau sudah dibagi dia sudah terlaksana apa yang